hal yang gaib. Hal yang gaib. Kita kan nggak bisa mendeteksi arwah. Jadi tidak bisa meyakini dari mana? Ya, salah satunya adalah dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi ini sampai niku mati nanti arahnya itu temu. Rumah sampai itu banyak dicabut itu lainnya nulis. Apa jadi gentayangan dan rumah hidung dino, nopo tentu berat. Nopo ilmu dari apa? Berinkarinkasi. Dan itu adalah keyakinan yang besar. Jadi itu. Dan kematian adalah yang semua orang yang bernyawa pasti mengalaminya. Dan tidak ada orang yang bernyawa itu lepas dari kematian. Allah SWT berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah kan dhaqa yadhuqu dzauqan. Jadi setiap yang bernyawa itu pasti merasakan. Bahasa Arabnya kan dhaqa yadhuqu, yang artinya ngerasani. Jadi seperti merasakan makanan. Jadi al-dhuqu ta'aman. Jadi saya mencicipi makanan. Jadi kita akan mencicipi kematian. Jadi merasakan kematian. Jadi kematian itu akan dirasakan. Jadi kematian itu pasti dirasakan setiap orang yang bernyawa. Dan kapan kita meninggal dunia itu adalah perkara gaib yang kita tidak mengetahui, nggak bisa dibedak. Makanya Allah SWT berfirman, wa tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang bisa yakin di mana dia meninggal. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza arada an yaqbira ruha abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Jadi Allah SWT apabila ingin mencabut ruh hambanya di suatu tempat, nah niku Allah menyediakan atau menjadikan orang itu untuk keluar ke tempat tersebut. Ibaratnya, kalau punya nenek meninggal ketika corona. Nah, ketika sakit kan dirawat di rumah aja, jangan di rumah sakit. Nek di rumah sakit, mungkin bebas. Jadi di rumah sakit. Kalau udah berpikir di rumah sakit. Nah, pada Allah, rumah sakit. Padahal ibaratnya semua keluarga di rumah sakit. Nah, tapi karena takdir dari Allah SWT, dan itu pasti metu saka rumahnya. Karena apa? Karena Allah telah mentakdirkan beliau tidak meninggal di rumahnya, tapi di rumah sakit. Qadarullah artinya meninggal. Semuanya kan betul itu sedih. Kenapa harus ke rumah sakit? Seandainya enggak ke rumah sakit, kan dia meninggal. Seandainya enggak ke rumah sakit, kan jadi jadi seolah-olah tidak percaya kepada takdir Allah SWT. Jadi yang hadis tadi, seandainya Allah telah menetapkan seseorang untuk meninggal di sebuah tempat, dan itu Allah menyediakan atau menyiapkan orang itu untuk keluar ke tempat tersebut. Saya pernah mendengar cerita dari syekh kami yang mengajar di Masjid Nabawi. Ada seorang kakek-kakek
beliau itu sakit, akhirnya harus dirujuk ke Riyadh atau kemana. Beliau itu sangat takut terhadap pesawat, jadi nggak berani naik pesawat. Numpak apa wani, tapi naik pesawat aja. Jadi naik apapun sanggup, tapi naik pesawat jangan. Yo akhirnya dibujuk-bujuk, akhirnya naik pesawat. Dan qadarullah ketika naik pesawat, pesawatnya terbang di atas kebakaran. Di atas pesawat kebakaran. Ini kok. Dan itu adalah salah satu takdirnya Allah SWT. Dan nggak bisa meleset satu langkah pun. Jadi ini kok. Makanya kan kita teringat hadis. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini kan ayat yang menceritakan kisah seseorang sing wis mateni 99 menungso. Sampeyan pun kira menungso dibanding. Ini kisah 99. Nah, akhirnya kan pergi kepada seorang pendeta. Jadi Pak, ya berarti Pak Kiai, kula niku pun mateni 99 menungso. Isi tobat enggak? Isi tobat enggak? Jadi dijawab oleh pendeta itu karena pendeta itu kan rohim itu kan kayaknya ibadah, jadi nggak tahu belajar. Jadi jawabnya perasaan. Jadi akhirnya nek wis sama mikir kepada Allah. Saya sendiri. Jadi saya enggak sampai enggak bisa tobat. Akhirnya tiga dibunuh. Pada ini kilut 100. Yo akhirnya datang kepada orang yang lain. Jadi pengen tobat. Apakah saya ini bisa tobat? Beliau berkata bisa. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Bahwasanya Allah itu mengampuni semua dosa. Dia akhirnya disuruh sampai niku pergi ke tempat fulan, ibaratnya ke pusat fulan. Dia pergi di situ dan akhirnya di tengah jalan beliau meninggal dunia. Pas di tengah-tengahnya. Untuk itu syarat. Jadi telepon tidak bahasa Jawa. Insyaallah. Ya, jadi kan diperintahkan oleh Ustaz tadi sampai pergi ke Ustaz sana. Berarti di tempat lingkungan ini pun mendukung sampai untuk tobat. Jadi lingkungan itu kan mempengaruhi. Jadi nek wong itu pengen apa, ya lingkungannya apa. Makanya kan ada istilah ad-daru qabla al-jar. Rumah ini al-jaru qabla al-jar. Jadi ada iku golek tonggo sing apik riyen bar iku akeh gawe omah. Jadi nih, karena itu sangat mendukung kita untuk akhirnya pergi. Jadi pergi. Berarti ya dari sini ke sini. Jadi, nah ketika di tengah jalan Allah mentakdirkan dia wafat. Akhirnya wafat. Nah, nanti ada kaitannya dengan hadis yang kita akan sebutkan. Nah, kan malaikat maut turun. Malaikat maut turun. Ada dua malaikat yang bingung. Nah, ini termasuk wong sing wis tobat apa urung? Karena kan jangan sempat belajar. Akhirnya pengen belajar di dunia. Nah, akhirnya Allah SWT mewahyukan kepada para malaikat, yo nek ngono sampeyan
saka tempat ini luwih cedhak apa tempat sing ajeng di tekoni ajeng ditekoni mau sampai nah, akhirnya dihitung. Nah ternyata qadarullah Allah menginginkan kebaikan baginya, maka selisihnya cuma satu langkah. Ternyata selisihnya satu langkah menuju ke tempat yang akan dituju, menuju ke tempat kebaikan. Jadi seandainya langkahnya itu lebih banyak ke kiri, kan termasuk orang yang jelek. Nah, yang lebih banyak ke kanan, dan itu termasuk orang yang baik. Jadi kalau itu lebih banyak langkah kebaikannya satu langkah. Akhirnya Allah menerima taubat. Jadi ini. Dan orang-orang munafik ini pun apa? Yang melihatkan keimanan, kelihatannya beriman, kelihatannya ngaji, tapi hatinya itu benci sampai pengajian. Jadi adalah orang-orang munafik di zamannya Rasulullah SAW. Jadi pada orang yang munafik. Jadi kelihatannya Islam, tapi dalam hatinya itu benci banget sama Islam. Orang munafik kan berkata, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'inu law ata'una ma qutilu. Orang munafik itu jadi kalau Rasulullah SAW berperang, kan para sahabat kan semangat berperang. Jadi juga mati mati, karena yang ada di depan mata mereka cuma dua. Kalau enggak meninggal mati syahid dijamin surga, kalau enggak kemenangan. Jadi itu para sahabat. Tapi nek wong munafik niku enggak wani. Wedi mati. Itu wedi mati. Jadi nek orang juga alasan. Ini alasan. Jadi ini ibaratnya yang dijak kajian ada alasannya. Itu saja. Itu lahir. Yang benar-benar dan alasan. Ada alasannya. Jadi mereka berkata orang munafik setelah para sahabat kembali ke Madinah ketika perang Uhud, kan banyak yang meninggal dunia. Dalam perang Uhud niku berapa sahabat yang meninggal? Berapa? 70 sahabat yang meninggal. Nah, orang munafik berkata, seandainya sampean niku nurut kambing aku, kebiasaan bahasa Jawa. Seandainya sampean niku ngikut perintahku, ya kan enggak meninggal. Seandainya sampean niku lungguh nek omah, yo enggak usah melu ngaji ora nek omah, gitu. Jadi sampean niku tidak akan meninggal. Lalu Allah membantah perkataannya, kul fadra'u an anfusikum mauta in kuntum shadiqin. Seandainya sampean itu bisa mencegah datangnya kematian, silahkan cegah. Jadi kalau kematian datang kepada mereka, apakah mereka sakit bisa mencegah? Kan tidak bisa. Jadi ini adalah datang karena jadi, nah, balik kita baca hadis Rasulullah yang SAW yang menjelaskan detik-detik diangkatnya ruh sampai di kuburan. Jadi bagaimana prosesnya diangkatnya nyawa? Al-Bara ibn Azib, dari sahabat Bara ibn Azib. Qara'na ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-Ansar. Kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti jenazah orang Ansar.
Fantahainya ila qabri wa lamma yulhan. Kemudian kami sampai ke pemakaman dan ternyata pemakamannya belum siap. Jadi yang mentari nunggu set. Jadi nunggu. Wa lamma yulhan. Yulhan artinya al-lahdu. Apa artinya lahat? Oh, cekungan. Ya cekungan. Kan ke samping. Ya ke samping. Ini kan kubur. Nah tadi itu lahat dengan iya. Digerowong itu bahasa Indonesia ya. Tahu lah. Jadi digerowong ya. Dari itu digerowong. Di lubang ini di samping kirinya. Nah ini namanya lahat. Dan ada dua sunnah dalam pemakaman. Yang pertama adalah lahat, jadi samping. Dan yang nomor dua ada namanya asyak. Syak itu lubangnya di tengah. Jadi ada dua pilihan, mau lubangi di samping, monggo. Kalau mau dilubangi di tengah, itu juga bisa. Tapi yang lebih afdal itu lahat. Makanya saat Ibnu Qas berkata al-hidu li lahdan, jadi berwasiat. Ya, jadi wasiatnya itu sangat penting. Wasiatnya itu sangat penting. Jadi nanti kalau saya meninggal dunia, ya silahkan pengurusan jenazah sampai pembagian harta waris itu sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, sahabat kan paling semangat. Jadi kalau saya meninggal, tolong pengurusan jenazah sampai terakhir itu sesuai dengan sunnah. Nah, saat ini Waqqas memberikan wasiat kepada keluarganya. Nah, nanti kalau saya meninggal, tolong dibuatkan lahat. Jadi apa? Lubang di samping. Karena yurhadu di Rasulullah SAW. Sebagaimana kuburannya Rasulullah SAW yaitu lahat. Jadi Rasulullah itu lahat. Jadi itu lebih afdal. Tapi nek lembahi amrol kan gak iso. Nah, akhirnya syak tengah. Makanya di pertantang. Jadi ya kalau yang lebih afdal itu lahat, kalau mau syak itu ya monggo sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi yuk lahatnya dari siap. Bagian Rasulullah SAW wajah haulah. Kemudian Rasulullah duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Wakaannya ala ru'usina at-tayr, dan seakan-akan di atas kepala kami niku ada burung. Saking apa nih? Saking tenang, kusuk. Jadi bukan karena tidur ya, karena tidur. Jadi ngantuk tidur, benar. Jadi saking khusus. Tapi kayaknya sahabat nggak berani tidur. Ya kalau Rasul itu kayaknya nggak berani tidur. Tapi kalau jamaah kata ya, kata. Ya insya Allah enggak ya, insya Allah enggak. Ya kalau ada mungkin kecapean. Yuk paginya ludes sampai luar, akhirnya dari tidur siang. Ya tidurnya dan pengajian. Ya kan lebih bagus daripada tidur kajian, tidur di rumah nggak dapat warisannya Rasulullah. Jadi wabiyadihi arudun bagi alayan kutu dan arudi kalau ta'awal sahu papa. Dan di tangan Rasulullah itu ada tongkat kecil. Kemudian Rasulullah itu ya bulanan, jadi mengaris, jadi bahkan sambil memikir. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ya, itu kan kadang-kadang Rasulullah kan jawab. Nah, salah satu fungsi dari tongkat ini buat apa? Buat ketika sholat buat apa? Buat tutup. Nah makanya di mana-mana Rasulullah itu bawa tongkat kecil.
Anza niku artinya tongkat kecil. Nek anaza niku artinya wedhus. Nek salah ngarepne yo berarti wedhus. Sampai sebagian ustaz kami menceritakan ada seorang ustaz, ya Allah. Jadi sunnah kita itu sholat menghadap wedhus. Karena apa? Karena Rasulullah sholat menghadap wedhus. Kenapa? Ya karena salah mengartikan anaza. Jadi anaza itu artinya tongkat. Nek dibaca anza itu artinya wedhus. Ini adalah salah satu pentingnya masalah. Jadi bahasa kata kurang mantap terus ngajar, wah ini ngayane pot. Jadi makanya kita memilih pusat-pusat yang bagus. Alhamdulillah pusat-pusat kita insya Allah sudah mampu dalam mengajarkan bahasa Arab dan akal. Jadi menghadap sumur, makanya disunahkan ketika sholat ila sholat ahadukum fal yusalli ila sutra. Apabila kalian itu sholatlah menghadap sutra. Sebagian ulama mengatakan sutra itu hukumnya wajib. Karena apa? Karena perintah dari Rasulullah. Fal yusallu itu kan artinya sholatlah. Dan ini perintah. Dan perintah dalam usul fikih al-amru yufidu al-wujub. Perintah itu hukum asalnya wajib. Jadi sholat adalah wajib. Nek tentunya kan dini. Jadi tidak di saf yang kedua, tidak di saf yang ketiga. Sebagian ulama mengatakan sajadah itu ya sutra. Kan kalau tidak ada sutra ini kan garis. Baliyahud khotban kan. Jadi tapi ini bukan terakhir. Jadi apabila tidak ada sutra yang berdiri, ya ini kan baru menggaris untuk garisan, untuk batas tempat sujud. Tapi selama masih ada sutra, maka shaf yang kedua, ketiga itu bukan sutra. Jadi diserahkan sholat itu mencari sutra, dinding atau apa, punggung teman. Jadi ya, walaupun jumhur ulama mengatakan sutra itu sunnah. Jadi ini wabi yadihi alun ayalayan kutu fil ardi faroh harasah. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya. Faqala ista'iru billahi min adzabil qabr. Sampai itu mintalah perlindungan dari Allah SWT dari azab kubur. Jadi pas ketika di kuburan terus mengingatkan sahabat akan siksa kubur. Jadi ini tenang. Ya makanya kita sekarang menggambarkan yang dalam kita bagaimana kita itu ketika diambil arwahnya nanti. Maratai awsaran Rasulullah mengulang 2 kali atau 3 kali. Nah kemudian Rasulullah masuk inti pembicaraan bagaimana arwah itu dijaga. Arwah itu dijaga. Ada 2 golongan, pertama adalah golongan orang mukmin, yang kedua adalah golongan orang yang kafir atau yang tidak taat kepada Allah SWT. Jadi orang yang taat kepada Allah dan orang yang tidak taat kepada Allah. Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi malaikah min as-sama'i bi'idul wujuh. Apabila seorang mukmin itu di pengakhir kehidupannya dan di awal kehidupan akhirat, yaitu malaikat turun. Malaikat itu turun dari langit.
Nah, apabila orang itu orang yang taat kepada Allah SWT, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Dan niku malaikat sing teko yang datang itu wajahnya berseri-seri putih, jadi menyenangkan. Karena wujuhahum asyams, seakan-akan wajahnya itu seperti matahari, jadi bersinar. Coba sampai gambarkan ketika sampai itu aja diangkat arwahnya, itu malaikat turun dan sampai menyaksikannya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, dan bersama malaikat itu sebuah kafan dari surga. Dan ini bukan malaikat maut nanti, belum datang sekarang. Jadi sekarang yang datang ada malaikat yang berseri-seri tadi membawakan kafan dari surga. Jadi ternyata kafan itu ada dua, kafan yang untuk jasad kita, dan yang kedua adalah kafan untuk roh kita. Dan itu dipersiapkan dari surga. Wa hanurun min hanuril jannah, dan wangi parfum, wangi-wangian dari wangian surga. Wa inna rihaha la yajidu sabaina sana, dan wanginya surga niku tercium dari jarak sabaina sana, jadi 70 tahun. Parfumnya surga, ya surga niku saking wanginya, nah niku 70 tahun. Jarak 70 tahun niku kecium baunya. Nek parfumnya dhewe apa ora tau parfum? Lagu yang berceder. Ya, salah satu hubbiba ilayya min dunyakum, kata Rasulullah. Saya niku dibuat cinta terhadap dua perkara dunia kalian. Hatiku wanita. Yang pertama adalah wangi-wangian. Jadi Rasulullah senang banget wangi-wangian. Nah, salah satu kebiasaan orang Arab niku hobi parfum. Dan parfum mereka niku harganya jutaan, bahkan puluhan juta demi parfum. Karena hobi. Jadi yang dikoleksi, yang tinggu dikoleksi. Karena hobi. Nah, kan ada namanya al-ud. Pernah dengan al-ud enggak? Al-ud. Yang terakhir, al-ud itu parfum yang dari batang kayu, yang tua, yang udah lama. Nah, ternyata pohon yang udah lama, nah kan ada pohon, nah terkena kikisan atau sayatan dari hewan atau manusia, kan akan apa? Timbul apa? Akan apa ya namanya? Kemari. Apa? Nyari. Ya kan akan apa? Memperbaiki luka itu kan? Jendul-jendulan itu. Jadi kulitnya itu apa? Berasan, beras, terus menutup luka nino. Nah, itu yang dinamakan od. Nah, niku lagi dicecek, dibelah, nah jadilah niku od. Jadi parfum. Nah, niku wanginya banget. Dan yang terkenal adalah di Kalimantan. Makanya orang Arab niku tanya kepada orang Indonesia, Yosef kita, guru-guru kita. Kamu dari Kalimantan bukan? Dari Sumatera saja. Kenapa? Nah, di Kalimantan itu terkenal dengan kayunya. Hanya kayunya kan lama umurnya. Nah, semakin lama umur kayu itu, maka wanginya semakin semerbak. Nah, itu adalah makanya mereka senang. Dan mereka habis puluhan juta untuk parfum. Kalau kita berapa? Dari parfumnya yang paling murah ya? Enggak. Jadi cukup lah.
Karena Rasulullah itu dibuat cinta perkara dunia kalian, yaitu wangi-wangian. Nah, kalau kita mengikuti sunnah beliau, cinta beliau, nah berarti kita cinta wangi-wangian. Nah, yang kedua apa? Wanita. Itu kita kan zikirnya sih hubus syahwat. Allah kan berfirman dalam surat Al-Imran, dihiasi bagi kalian niku kecintaan terhadap syahwat. Syahwat itu normal, syahwat kepada wanita. Jadi wangi, jadi kapan sing paling bagus dan wangi-wangian yang paling bagus. Nah, ini kulo udah dipersiapkan dari surga. Buat apa? Buat ngadai, untuk bungkus arwah kita. Makanya Rasulullah misalnya lasau'u ahadikum bil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi sauti lamau du'u sauti ahadikum. Jadi saut niku sing nyambung itu loh, cambuk itu kan ada tempat ada itu loh. Sarung cambuk. Nah, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Adalah itu cuman sarung cambuk. Apalagi bidadari di surga, enggak terbayang, cantiknya. Jadi ini hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian duduk dan kita melihatnya itu maddal basar. Maddal basar itu seluas pandangan. Jadi melihat mana. Tuma yaji'u. Jadi kan malaikat yang membawa kafan tadi kan datang duduk di kita. Nah, tuma kemudian yaji'u malakul maut alaihi salamu hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datanglah malaikat maut. Jadi malaikat maut itu bukan malaikat yang pertama kali datang untuk yang pertama, tapi ada malaikat yang mendahulunya, yaitu yang mempersiapkan kafan tadi. Salah satu yang disebut indah rasul. Nah, malaikat maut niku duduknya di mana? Di atas kepala. Makanya kan indah roha tidak kulilo tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya roh itu ketika dicabut niku mata niku ngikuti dicabut roh. Nah, jadi roh kita itu dicabut dari atas. Makanya mata kan melihat roh yang itu dicabut. Nah, melihat sampai terakhir lepas dan itu matanya tetap ngikuti. Makanya ketika meninggal mayat itu kan apa? Melotot. Kenapa mayat itu ketika meninggal dunia melotot? Salah satunya yang dikatakan Rasulullah karena melihat arwahnya di. Makanya sunahnya ketika selesai dicabut nyawanya kan ditutup mata. Nah, kenapa mata itu melotot? Karena lihat arwahnya itu di fayaqul. Kemudian malaikat berkata. Nah, dalam hadis ini disebutkan seperti ini. Nah, Allah juga SWT berfirman dalam firman-Nya, innalladzi naqala rabbunallah
thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah atas apa? Sebagian ulama mengatakan istiqomah ala syahadati an la ilaha illallah. Jadi istiqomah atas syahadat la ilaha illallah. Jadi istiqomah atas tauhid. Jadi orang yang beriman kemudian istiqomah di atas tauhid, tidak mensyirikkan Allah SWT sampai akhir hayatnya. Apa bahasanya? Tatanazal. Jadi malaikat itu turun. Tatanazal alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nah, ulama menjelaskan kapan malaikat ini turun memberikan kabar gembira. Kan memberikan kabar gembira alla takhafu wa la tahzanu, dan jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Nah, kapan malaikat ini memberikan kabar gembira kepada kita? Ya, semoga kita termasuk orang yang diberikan kabar gembira oleh malaikat. Jadi sebelum, malaikat menjelaskan ada 3 tempat. Yang pertama adalah ketika nyawa itu dicabut. Yang kedua adalah di alam kubur. Yang kedua, yang ketiga adalah ketika dibangkitkan dari kubur. Jadi kapan malaikat itu turun memberikan kabar gembira kepada kita dengan surga ya Allah? Mungkin ada 3 tempat. Ketika meninggal dunia, dan ketika di alam kubur, dan ketika dibangkitkan dari kubur. Malaikat Allah itu turun. Ya, sing Allah alam, ya termasuk sing nggawa kafan tadi. Jadi makanya apa yang dikatakan wa bisyirkin allati kuntum tu'adun. Ayat selanjutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan kami para malaikat adalah aulia. Aulia itu bisa diartikan penolong, bisa diartikan pelindung. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi malaikat-malaikatnya Allah itu penolong dan pelindung bagi orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Ternyata kita itu selalu dijaga oleh malaikat, selalu dijaga oleh malaikat. Jadi setiap orang itu ada malaikat yang menjaganya. Dari apa? Dari semua mara bahaya di dunia ini. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah menjaga kalian. Bagaimana kita menjaga Allah? Kita menjaga hukum-hukum Allah. Jadi menaati hukum-hukum Allah SWT, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi apabila kita menjaga Allah, Allah menjaga kita. Yuk dijaga harta kita, dijaga tubuh kita, dijaga keturunan kita. Makanya sebagian ulama, makanya dalam surat Al-Kahfi, gimana? Yatimani fil madinati wa kana abuhuma salihah. Di rumah yang khodam, di kan rumah yang tembok yang miring, habis itu diluruskan. Rumah itu yatimani, jadi milik 2 orang yatim yang ayahnya itu soleh, orang-orang yang soleh. Jadi ini bapak yang soleh, dan insya Allah itu betul
sebagian salah berkata, saya niku berusaha menjadi orang yang soleh agar keturunan saya niku dijaga oleh Allah SWT. Jadi kalau anak, jadi kalau anak. Dan salah satu yang dijaga oleh Allah SWT niku adalah badan kita. Sebagian salah niku umurnya 100 tahun lebih. Di sini ada yang 100 tahun dan 100 tahun. 100 tahun, tapi pada suatu saat niku bisa lompat 100 tahun, itu bisa nyolot, ibaratnya nyolot pagar. 100 tahun masih bisa lompat. Kabeh kehilangan. Sampai wis tuwa yo sing-sing. Ibaratnya kehilangan. 100 tahun masih bisa lompat tinggi. Wadara badan. Jadi baik, kenapa sampai itu bisa seperti itu? Beliau berkata, saya itu menjaga diri saya dari maksiat ketika kecil. Makanya Allah menjaga diri aku ketika saya tua. Jadi kita menjaga diri kita ketika kecil, dan Allah menjagaku ketika saya tua. Jadi tubuh kita ini dijaga oleh Allah, berarti tidak sakit. Karena kesehatan itu nikmat. Makanya kan dalam zikir masa, Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi masa. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada badan, berikanlah kesehatan kepada pendengaranku dan kepada penglihatan. Jadi berdoa. Nah, salah satunya ya, apabila kita menjaga diri kita di waktu kecil, di sekarang ini, semoga Allah menjaga kita di waktu tua. Jadi nah, mereka tadi berkata apa? Ayakun. Kemudian mereka berkata, sebelum arwah ini dicabut, mungkin berkata, Ayatul nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang bagus. Thayyib, kan jiwa yang bagus. Wahai jiwa-jiwa yang bagus, yang tenang. Ukhruji, ayo balik, ayo keluar. Ayo keluar, ayo pulang. Saat ini kita sudah selesai. Sampai susah pun kamu. Masya Allah, ini nikmatnya berapa? Tidak dikabari lagi. Ayo kita sudah selesai. Sampai sudah selesai sekarang mempersiapkan bekal hidup. Ayo kita pulang. Ayo keluar. Kemana keluar? Ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kepada maghfirah, pengampunan Allah SWT dan ridhonya Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini adalah nidanya adalah panggilan dari malaikat untuk jiwa-jiwa yang tenang, yang taat. Monggo kenikmatan sing tiada tanya. Ayo, saat ini balik. Ayo, saya menghadap Allah. Ayo menghadap Gusti Allah. Sing sampai ini tenangkan dunia pun mengharapkan surga ini. Ayo, Allah ridho terhadap sampean dan sampean ridho terhadap pahalanya Allah SWT. Ayo balik. Tenang, jadi enggak lagi. Makanya seorang mukmin ketika diambil arwahnya itu tidak takut, malah berharap untuk segera bertemu dengan Allah SWT. Kenapa? Ya karena sudah diberikan kabar gembira oleh para malaikat. Makanya kita ngaji, belajar, beribadah, memperbaikinya. Ya semoga nanti ketika dicabut nyawa kita, kita diberikan kabar gembira oleh malaikat. Baik. Saat ini benar-benar kesenangan. Qala fatakhruju tasilu kama tasilu qatrah min bi'i asyaqa. Kemudian dicabut
arwah pelan halus seperti kan ada teko kemudian ada tetesan air. Nah, kan ada teko, ada apa? Moncong itu loh. Ya tempat keluarnya gitu kan. Nah, tempat keluar air. Nah, kan biasanya ada sisa air. Nah, kemudian air itu netes. Nah, jadi lembut, jadi tidak susah. Jadi orang yang beriman itu seperti itu. Jadi lembut sekali ketika arwahnya itu diam. Jadi tidak takut. Orang yang beriman dan taat kepada Allah dan itu janjinya Allah SWT. Dan Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah itu tidak menyelisihi janji-janji. Kemudian diambil. Fa'idha akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ini hatta yakbuduha fa'idha'uha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hamd. Kemudian ketika telah selesai dicabut, dan niku tidak didiamkan, tapi langsung diambil, langsung ditaruh di kafan. Jadi tidak dibiarkan di luar, tapi langsung dimasukkan di kafan. Langsung dimasukkan di kafan. Kemudian kemana? Kemudian ke kemana? Wa yakhruju minha ka'adyadi nafhatin miskin wujiyat ala wajhil ardi. Kemudian dari kafan tadi yang dibuka dan niku mengeluarkan wangi yang wanginya itu tidak ada tandingannya di bumi ini. Di bumi ini. Qala kemudian kemana? Kemudian fayas aduna biha. Kemudian diajak naik. Diangkat ke langit. Jarak antara bumi dengan langit yang pertama niku berapa tahun? Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud berapa tahun? Berapa? 70 ribu. Tadi ada mudah. Kalau nggak salah itu 500 tahun. Khamsimi'atin. Jadi 500 tahun. Tadi saya mau baca. Ini terdapat dalam kitab Tauhid. Di bab yang terakhir. Baru qaulai ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadri. Jadi silahkan nanti dibaca di kitab Tauhid yang bab terakhir. Itu disebutkan. Jadi jarak antara bumi dan langit itu 500 tahun. Jadi ibaratnya pesawat dari bumi itu ke langit yang nomor 1 500 tahun. Ini astronot sanggup sekolah dari bumi ke langit terbang ini selama 500 tahun. Baru ke langit pertama. Sanggup boleh? Tidak sanggup. Butuh berapa keturunan? 500 tahun. Berarti 5 lebih 7 atau 8. Apa yang keturunan? Jadi mulai di pesawat ini pun naik aja nembus. Makanya ya masyarakat jinni wal insi
in safatum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi tanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai para jin dan manusia, kalian itu kalau sanggup untuk menembus ujung dari langit dan bumi, niku silakan. Tapi kalian tidak akan sanggup kecuali dari kemampuan Allah. Jadi silakan penemuan yang terhebat di dunia ini yang sanggup menembus langit. Jadi ternyata langit yang kita lihat kan warnanya biru. Itu langit yang pertama. Itu kalau kita jelajahi itu 500 tahun. Nah, sama sampai langit yang ketujuh. Langit yang satu, terus kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Antara jarak langit yang satu dan yang kedua itu 500 tahun. Nah, kita lihat dulu. Pada yang murruna yakni biha ala mala'in minal malaika ila qalu ma hadzal ruh atayyib. Kemudian ketika sampai ke langit, nah langit itu kan ada malaikat. Dalam sebuah hadis ma fis samai min khamsati asbu'in ila fi'il malaikat. Jadi malaikat itu, jadi langit itu penuh dengan malaikat. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis tidaklah empat jari, kalau tidak salah ingatan, 4 jari di langit kecuali ada malaikat. Jadi sangat rapat. Kan malaikat ini kan tidak terhitung jumlah. Nah, ketika naik kan jumpai malaikat, dan salah satunya adalah malaikat yang menjaga pintu langit. Itu langit, bukan? Karena langit itu ada pintunya. Makanya ketika Isra Mi'raj, Rasulullah itu kan Mi'raj bersama Jibril. Ketika sampai langit yang pertama, kan ista'alana, minta izin. Siapa? Jibril. Wa maaf, siapa yang bersama kamu? Muhammad. Abu Itaihi, apakah telah diutus untuk naik ke atas raya Allah? Nah, dan itu baru dibuka, baru naik sampai yang nomor 7. Dan itu tingginya, jadi mereka berkata, para malaikat berkata, apa? Ini wangi banget. Ini wangi apa? Kok wangi banget? Jadi mereka kata, ini wangi apa? Ini wangi apa? Ya wangi tadi, arwah yang dibungkus oleh kakak. Saya pun malaikat berkata, Fulan ibnu Fulan. Ini adalah Fulan ibnu Fulan. Berarti Pak Tarjo bin Katino. Amin ya. Jadi kok dan dijawab siapa nih? Fulan ibnu Fulan. Jumlahnya disebutkan. Jadi dengan sebutan yang disukai di dunia. Berarti pada ini nek dunia senengnya dipanggil apa? Abu Hari. Lah, ini Abu Hari. Enak. Di sini disebutkan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Dengan nama yang paling bagus yang di dunia dia dipanggil atau diberikan nama. Masya Allah, terkenal. Ya, nek ada yang tidak terkenal di dunia, ya semoga di akhirat terkenal. Jadi, hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia yang pertama. Saya sampai ya dibuka, kemudian dibuka, faisyaji'uhu
min kulli samain muqarrabuha ila samai allati taliha hatta yuntaha bihi ila samai sabi'ah. Kemudian diberikan pengumuman, ini adalah bulan ibnu bulan, sehingga malaikat itu semuanya tahu. Ini yang pertama. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Innallaha yuhibbu fulan fahibba. Apabila Allah niku cinta kepada hambanya, niku Allah memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil. Jadi malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Lahu sittu mi'ati janah. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. 600 sayap. Dan Rasulullah itu pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Dalam bentuk aslinya yang punya 600 sayap. Dan ketika sayapnya dibentangkan, dan itu dari ujung timur sampai ujung barat ketutup. Ketika itu Rasulullah langsung tersungkur, saking kaget tidak pernah melihat makhluk tersebut, langsung tersungkur. Jadi besar malaikat itu. Jadi malaikat itu salah satu malaikat yang mengikut arsy Allah niku baina kan wajah niku arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan mengikut arsy Allah SWT pada hari itu 8 malaikat. Jadi arsy biasanya Allah SWT itu dibikin oleh 8 malaikat. Jarak mabaina sahmati udhnihi wa katibihi itu berapa? Situ mi'ati sana. Itu jaraknya 700 tahun. Itu mi'ati sana. Jadi jarak antara ini ya jauh dalam telinga ke pundak niku 700 tahun. Kalau tadi kan 500. Nah ini dari sini ke sini niku 700 tahun. Jadi lebih besar dari dunia ini ke langit. Itu adalah malaikat yang mengikut arsy. Belum ke kakinya. Jadi ribuan. Jadi besar. Makanya Allah itu zat yang maha besar, zat yang maha agung. Dari langit yang ketujuh itu ada kursi. Kursi ini artinya apa? Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah itu apa? Ada kursi, ada arsy. Jadi beda antara arsy dan kursi. Kalau di Masjid Nabawi itu kursinya seperti ini, tapi di bawah itu ada tempat kaki. Jadi kan kursi ya, kursi, tapi kan tinggi. Jadi di bawah ini ada tempat kaki. Nah, itu dalam bahasa Arab dinamakan mawdi'ul qadam. Mawdi'ul qadam itu tempat meletakkan kaki. Nah, ini adalah mawdi'ul qadam. Ini adalah tafsirnya Ibnu Abbas. Jadi itu kursi, dan ini adalah arsy singgasana. Ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimananya, tapi kita bisa tahu bagaimana keagungan Allah SWT. Di atas langit yang ketujuh itu ada 500 tahun perjalanan, itu ada kursi Allah SWT. 500 tahun.
Nah, di atas kursi itu ada bahar, ada lautan. Jadi di atas langit yang ketujuh, di atas kursinya Allah itu ada lautan yang dalamnya itu 500 tahun juga. Jadi laut dunia itu nggak ada apa-apa. Baru di atasnya lagi itu ada arsy singgasananya Allah SWT. Dan Allah di atas singgasana. Jadi bagaimana kita membayangkan keagungannya Allah SWT. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya At-Tauhid di bab yang terakhir, babu qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan mereka itu kaum musyrik tidak mengagungkan Allah SWT dengan sebenar-benarnya keagungan. Makanya kalau kita tahu agungnya Allah SWT, zat Allah SWT, kita pun tidak ada zat yang lebih besar dari Allah SWT. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Dan bumi ini di hari kiamat niku berada di genggamannya Allah SWT. Bumi yang sebesar ini di hari kiamat itu cuma ada di genggamannya Allah SWT. Lalu bagaimana dengan Allah SWT? Wassamawatu matawiyatun biyamini. Dan langit sing pitu tadi yang 7 dan itu dilipat. Yauma nadris samaa katayis sijili lil kutub. Jadi buku pada zaman dahulu itu kan enggak seperti ini, tapi gimana? Bulatan. Nah, diluntur seperti ini dulu, kemudian dikasih ditarik. Nah, langit yang 7 tadi Pak, itu pada hari kiamat digulung oleh Allah SWT sebagaimana kita menggulung buku. Jadi bagaimana misalnya zat Allah SWT secara langit dan bumi itu cuma digulung. Jadi kita tidak ada apa-apanya dari Allah SWT. Nah, kita lanjutkan. Jadi biar kita tahu bumi dan kita tahu langit dan yang arsy Allah SWT. Jadi biar kita mengagungkan Allah SWT. Makanya kenapa ibadah itu hanya untuk Allah SWT, tidak untuk selainnya, karena tidak ada zat yang sehebat Allah SWT. Kan nggak ada yang berhak diibadahi kan? Makanya yang tahu Allah SWT kan tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Karena Allah itu Al-Ahad, As-Samad. Jadi Allah itu zat yang satu, yang agung, tidak ada yang menandinginya. Jadi, nah habis itu kemana? Tadi hadis. Apabila Allah niku mencintai hambanya, itu memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berkata, Allah itu cinta kepada fulan. Yo, ibaratnya contohnya tetasuk. Fa'ahibba, maka cintailah. Maka fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril cinta kepada orang tersebut. Padahal kita di dunia, berarti di dunia dia tidak ada apa-apa, tidak ada yang kenal. Tapi Allah zat yang menciptakan alam semesta ini kenal kita. Apalagi kalau cinta kepada kita. Ini kalau Allah memanggil malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyeru di langit, semua malaikat mendengarkan. Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Sebenarnya Allah itu cinta kepada fulan, maka cintailah. Maka semua malaikat yang di atas langit itu cinta kepada fulan.
Ya, semoga kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah dan malaikatnya. Jadi kita berjuang, kita memohon kepada Allah, berdoa, belajar terus agar kita itu dicintai oleh Allah SWT. Maka ya Allah kan bilang, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jadi ketika sampai di langit yang ketujuh, fayaqulu Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi dan maha mulia berkata, uktubu kitaba abdi fi iliyyin wa a'iduhu ila ard. Tulislah kitab amal soleh hambaku ini di iliyyin, kemudian bahwa dia kembali ke bumi. Jadi masya Allah. Jadi makanya dalam surat Al-Mutaffifin gimana? Gimana? Kata jawab. Yang ilyin aja gimana ayatnya? Yang apa? Gimana? Surat Al-Mutaffifin di Murojaah. Silakan. Gimana? Yo, nggak bisa, silakan menghafal. Silakan menghafal. Di surat Al-Mutaffifin di yang paling tengah, ayat di tengah-tengahnya. Surat. Ada Sijil, ada ini. Dan apakah kalian tahu apa itu ilyin? Kitabun marqum, kitab yang ditulis yashhadul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat yang dekat oleh Allah SWT. Dan salah satu tafsirnya adalah kitab ini. Jadi ditulis amal kebaikannya di langit yang nomor 7 yang difirmankan oleh Allah SWT. Kemudian Allah berfirman, kembalikan hambaku ini ke bumi. Untuk apa? Untuk kembali ke alam kubur. Ya. Fa'inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena aku, kata Allah SWT, minha khalaqnakum, darinya aku menciptakan mereka, yaitu dari tanah. Makanya dari tanah kembali ke tanah. Wa fiha u'iduhum, dan darinya kami kembalikan mereka. Jadi dari tanah dikembalikan ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah itulah kami membangkitkan mereka. Nah, jadi emang bumi itu disiapkan untuk manusia. Qala pada ruhuhu fi jasadihi, kemudian rohnya tadi dikembalikan ke jasadnya yang ada di kuburan. Makanya dalam hadis asri'u bil janaiz fa in taku hasanatan fa khairun tuqaddimunahu lahu. Jadi percepat pengurusan
jenazah. Kenapa? Biar cepat sampai ke kuburan, ya arwah yang tadi turun dikembalikan lagi ke jasadnya. Karena apa? Karena kalau masih di rumah kan belum dikembalikan ke kuburan. Ya, kenapa? Bapak yang tetap dengan tahu karena kebaikan Allah kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah, persegerakanlah untuk dia. Makanya itu salah satu sunnah dalam pengurusan jenazah itu biar dia itu cepat mendapatkan kenikmatannya. Nah, ketika jasad itu selesai dikuburkan, malaikat tadi turun membawa jasadnya dikembalikan lagi ke jasad, arwah dikembalikan lagi ke jasad. Nah, kemudian baru kayak tinggi malakani kayu disali. Kemudian datang dua malaikat yang ditugaskan untuk memberikan pertanyaan. Kayu disali. Kemudian mayit tadi didudukkan. Ternyata mayit tadi didudukkan. Kan tadi tidur, sekarang didudukkan oleh para malaikat untuk ditanya. Untuk ditanya. Pada mulai lahu, kemudian berkata kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhannya? Siapa Tuhan? Pada dulu Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ini pertanyaannya pakai bahasa Arab. Nah, sehingga bisa bahasa Arab bisa jawab kan? Terus pertanyaannya bahasa Arab dan jawabannya bahasa Arab. Nenek bisa bahasa Arab, bisa jawab apa? Jadi ya itu perkara gaib, jadi perkara gaib dan ya di surga dan ya di alam kubur ya insya Allah sakit. Nah, insya Allah jangan yang mau untuk beriman beralasan salah sakit. Tapi lancar bahasa Arab insya Allah lebih dimudahkan, semoga lebih dimudahkan. Ya semoga kita harap lebih dimudahkan. Ya walaupun yang tidak bisa, ya insya Allah bisa. Insya Allah kita bisa menjawab kalau orang itu beriman. Yasabitullah waladina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan Allah itu meneguhkan. Yasabitullah waladina amanu, orang yang beriman bilqawli tsabit dengan perkataan yang kokoh, yang mantap di dunia dan di akhirat, termasuk di alam kubur. Fayaqulu lahu madinu, apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam, agama adalah Islam. Fayaqulu lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itha bikum, siapa orang ini yang diutus terhadap kalian? Fayaqulu, bahasa Arabnya agak sulit sih kalau agak sulit. Agak banyak. Jadi yang untuk jemaah kita bahasa Arab ya. Untuk semangat dari bahasa. Apa yang kamu katakan terhadap orang yang diutus ini? Saya pun buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pula ya, wa ma'ilmuka, sampai itu tahu dari mana? Ngerti Rasul itu sering mulia. Ngerti ajaran Rasul itu dari mana? Saya pun Rasul kita bawa. Ya saya itu tahu dengan membaca Al-Quran. Kita bawa dengan membaca Al-Quran. Jadi paham ajaran Allah, ajaran Rasul dengan membaca Al-Quran. Ya saya tahu. Nah kita ada salah satu keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Jadi maka jadi tahu. Fa'aman tuhi, kemudian saya beriman dengannya, wasabdatu, dan saya meyakininya. Fayunadi yunadi fis sama, kemudian ada seseorang yang memanggil di langit. Ketika ditanya, kemudian menjawab, kemudian setelah selesai menjawab ada
seseorang yang memanggil di atas angin. Siapa itu? An-sadaqa abdi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil di langit. Apa kata Allah? Sadaqa abdi, hambaku ini telah benar. Jadi jawabannya benar. Fa'abdishuhu minal jannati, maka firas itu tempat tidur. Nah, jadi di kuburan itu dijadikan tempat tidur. Yang fa'abdishuhu minal jannati, dari tempat tidur dari surga. Dan kenikmatan surga itu tidak ada bandingnya dengan dunia. Tidak ada. Wal itu menjadikannya ya. Insya Allah di pertemuan ya insya Allah di mereka yang kalau masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya ya dari kekurangan saya sendiri. Kalau ada, tapi bahasanya paham ya Pak? Paham. Yang bukan bahasa Jawa paham. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya. Kita duduk dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.